Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Murim Afandi. Sedang berkuliah di Universitas Swasta, yaitu Universitas Bumi Gora Mataram, Prodi Ilmu Hukum. Oke. Video ini saya buat dalam rangka mengerjakan tugas studi atau sekaligus memberikan wawasan atau pengetahuan sedikit pada teman-teman tentang apa sih sistem hukum yang ada di dunia dan apa sih sistem hukum yang berlaku di negara kita saat ini. Oke, sebelum saya masuk ke materi, saya terlebih dahulu mengingatkan lagi kepada teman-teman agar selalu menjaga kesehatan, tetap hidup sehat, sehingga kita dapat terhindar dari virus yang sedang merajalela saat ini, yaitu virus COVID-19 atau coronavirus. Semoga kita tetap dalam lindungan yang Maha Kuasa. Baik, langsung saja kita membahas materi kita pada saat ini. Pertama, saya akan menyebutkan sistem-sistem apa saja yang ada di dunia. Sebenarnya, sistem hukum yang ada di dunia itu sangat banyak. Namun, yang banyak dipakai itu saya akan hanya sebutkan 3 saja. Pertama, yaitu sistem hukum sipil law atau Eropa kontinental, yang dimana hukum sipil law ini yang berlaku pada negara kita saat ini. Kedua, sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Ketiga, sistem hukum Islamic law. Kemudian di negara kita ini menganut sistem hukum sipil law atau Eropa kontinental. Namun terdapat juga yang namanya adat law atau hukum adat. Adat law ini hukum yang tidak bisa dikodifikasikan seperti hukum Eropa kontinental atau sipil law, karena adat law atau hukum adat terdiri dari banyak adat-adat atau tradisi budaya yang ada di Indonesia ini, sehingga jika kita mau menyatukan suatu hukum menjadi hukum yang satu seperti hukum sipil law, maka itu tidak akan bisa, karena di berbagai daerah itu berbeda-beda hukum atau tradisinya. Seperti itu. Kita contohkan saja di Lombok, hukum adatnya berbeda dengan orang Jawa. Contohnya, ketika dalam prosesi perkawinan di adat masyarakat Lombok itu terdapat namanya sorong serah, sehingga itu identik dengan adat masyarakat Lombok dan berbeda lagi dengan di Jawa, sehingga itu alasan kenapa adat law atau hukum adat tidak bisa dikodifikasikan. Kemudian langsung saja kita akan membahas sistem hukum Eropa kontinental atau sipil law. Sistem Eropa kontinental atau sipil law ini merupakan sistem hukum positif yang berlaku dan kita gunakan pada saat ini. Hukum ini juga dianut oleh beberapa negara Eropa seperti Prancis, Belanda, Jerman, Italia, kemudian negara di Asia juga seperti Jepang, Thailand, dan kemudian Indonesia. Sistem ini sangat identik dengan kodifikasi. Apa itu kodifikasi? Kodifikasi merupakan suatu sistem hukum tertulis yang dibukukan. Contoh, undang-undang. Di negara kita ini, undang-undang merupakan sistem hukum tertulis di mana semua tindakan atau perbuatan kita harus berlandaskan pada undang-undang atau hukum yang tertulis yang sudah dikodifikasikan. Prinsip utama hukum ini yaitu mengikat
sehingga diwujudkan dalam bentuk undang-undang, disusun lengkap secara sistematis dan dikodifikasikan dalam bentuk buku. Dengan demikian, hakim tidak bebas memutuskan suatu perkara dengan membuat hukum baru. Hakim hanya dapat memutuskan perkara mengacu terhadap undang-undang, sehingga sistem hukum ini berpedoman atau sumber hukumnya berdasarkan pada undang-undang. Hukum ini juga bisa saja menggunakan sistem jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi merupakan suatu hukum di mana sumber hukumnya berdasarkan kepada putusan-putusan hakim terdahulu yang dijadikan sebagai putusan sumber hukum hakim selanjutnya. Sehingga jurisprudensi ini dapat juga berlaku ketika di dalam sistem hukum sipil law terdapat kekosongan hukum atau kekosongan norma. Sistem hukum sipil law juga menganut asas legalitas. Apa itu asas legalitas? Asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada tindak perbuatan itu mengatur atau diatur dalam undang-undang. Dalam bahasa Belandanya disebutkan nullum delictum nulla poena sine pravia legi poenali. Sehingga orang dapat dikatakan bersalah jika telah melanggar undang-undang saja, seperti itu. Kemudian hukum di dalam sistem Eropa kontinental atau sipil law ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama hukum privat dan hukum publik. Hukum publik ini berbicara tentang kekuasaan negara atau hubungan antara negara dengan warga negaranya. Contohnya terdapat pada hukum ATN, hubungan tata negara. Kedua, hubungan administrasi negara atau HAN. Yang ketiga, hukum pidana. Kenapa bisa disebut hukum yang mengatur antara warga negara dengan negara? Contohnya, kita contohkan pada hukum pidana. Jika salah seseorang melakukan pencurian misalnya, maka dia akan diproses oleh aparat-aparat negara yang menjadi alat-alat negara dalam menegakkan hukum. Contohnya seperti polisi, jika di pengadilan terdapat jaksa, hakim. Kemudian sanksi terakhirnya bisa dikurung maupun dipenjara. Kemudian yang kedua yaitu hukum privat. Hukum privat ini berbicara tentang individu dengan individu yang lainnya. Artinya, hukum privat ini hanya mengikat satu orang dengan orang yang lain saja, tidak berbicara publik atau umum ke semua orang. Kita contohkan dalam hukum bisnis atau hukum dagang. Jika salah seorang melakukan transaksi jual beli, maka ada orang yang lain yang menjual, yaitu pembeli dan penjual, dan mereka melakukan suatu kesepakatan, sehingga itu yang dikatakan hukum privat, yaitu hukum antara individu dengan yang lainnya. Seperti itu. Di dalam ranah pengadilan, tetap hukum ini mengacu kepada undang-undang. Jadi putusan hakim hanya sesuai dengan apa yang ada di undang-undang saja. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya hanya berbicara tentang inti-intinya saja. Kemudian jika ada kesalahan kata
atau kesalahan-kesalahan apa yang saya sampaikan mohon dimaafkan karena saya juga dalam masih proses tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.